Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, Pak Novi Dian, selaku em, pengampu mata kuliah Data Warehouse. Dalam kesempatan ini, Alhamdulillah, eh, saya diberi kesempatan untuk membuat video presentasi atau video vlog untuk menjawab soal dari ujian tengah semester yang eh, Bapak berikan. Baik, dalam soal ujian ini Bapak meminta menjelaskan terkait karakteristik data warehouse dan skema data warehouse. Oke. Kemudian tentang arsitektur data warehouse. Selanjutnya tentang model dimension dan data warehouse. Yang berikutnya, perbedaan antara physical modeling dan logical modeling dalam data warehouse. Yang terakhir, yaitu proses ETL dalam data warehouse. Baik, Pak, mohon izin. eh, Mungkin ini video yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan Bapak tidak bosan dengan wajah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya set dulu. Eh, Baik, saya akan menjelaskan, mempresentasikan terkait jawaban dari tugas UTS yang Bapak berikan, yaitu terkait masih materi data warehouse. Nah, untuk karakteristik data warehouse itu di sini yang pertama adalah subject oriented, di mana data di dalam data warehouse didapat dari data yang ada di sistem operasional. Pada sistem operasional tersebut, data diambil berdasarkan aplikasi, kejadian-kejadian yang ada. Sedangkan pada data warehouse, data-data yang berdasarkan aplikasi kejadian tersebut dirubah menjadi data yang berdasarkan pada subjek yang terlibat pada kejadian-kejadian tersebut. Itu eh, maksud dari kejadian-kejadian yang ada, yaitu dari data user, penggunanya, kemudian transaksi datanya, waktu, tuh biasanya itu yang ada di eh, sistem operasional. Nah, selanjutnya untuk karakteristik data warehouse yaitu integrated. Data yang tersebar di banyak sistem operasional terkadang tidak beragam, baik itu eh, penamaan file, nilainya dari buah file itu, atau tipe datanya berbeda-beda untuk suatu hal yang sama. Nah, sebagai contoh, suatu sistem operasional mendefinisikan isi dari file jenis kelamin. Nah, dalam sistem operasional yang satunya itu mendefinisikan pria atau wanita. Sedangkan pada sistem operasional yang satunya lagi atau yang lainnya, file file ini eh, mendefinisikan laki-laki atau perempuan. Nah, inilah yang kadang eh, harus harus dicocokkan atau disamakan terlebih dahulu sebelum masuk ke data warehouse. Selanjutnya, eh, setelah dicocokkan, ini baru bisa diproses atau dianalisis. Nah, yang berikutnya karakteristik data warehouse yaitu non-volatile. Ini eh, di mana data yang ada di data warehouse adalah historis untuk kebutuhan
masa yang akan datang itu. Maka data yang ada tersebut bersifat non-volatile atau dengan kata lain, sekali data itu dikomit untuk masuk, maka data yang telah masuk tersebut tidak dapat diupdate dan dihapus. Kemudian, walaupun eh, mahal, jadi eh, apa namanya data pembuatan data warehouse ini ya cukup cukup apa namanya eh, cukup mahal gitu dalam pembuatannya. Namun untuk kebutuhan pelaporan analisis data itu lebih 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 menghemat biaya dan waktu lah. Nah itu maksud dari non volatile. Nah dikarenakan terlebih dahulu mengisi data ke data warehouse kekonstenan ketidakkonstenan yang ada pada ada dapat diketahui dan diatasi sehingga akan mempermudah pelaporan dan analisis. Kemudian data yang ada di dalam data warehouse dapat digunakan untuk sistem pendukung keputusan. Ini salah satu tujuan dan fungsi dari data warehouse ini. Data yang ada di dalam data warehouse akan tetap ada walaupun data di sistem operasionalnya telah berubah atau dihapus. Ini kan kalau di dalam sistem manajemen apa namanya penjualan, manajemen sistem keuangan, transaksi apa namanya pembayaran, apa namanya pemesanan apa segala macam itu seringkalinya kan setiap transaksi itu berubah-ubah. Nah, tapi eh, jejak digital atau jejak transaksi itu akan tersimpan di dalam data warehouse dan tidak bisa dihapus dan data-data itu bisa dikelola kembali di kemudian hari. Nah, untuk karakteristik data warehouse selanjutnya yaitu tim varian. Nah, maksudnya yaitu setiap data yang masuk ke data warehouse ini dicatat eh, berbagai waktunya, dimulai dari kapan data itu masuk, kapan sebuah transaksi terjadi, kapan terjadinya perubahan, nah itu semua tercatat. Dia real time. Nah, untuk selain itu terkadang untuk menjaga performa, tabel-tabel fisik yang ada di data warehouse dapat dikelompokkan berdasarkan waktu sesuai kebutuhan analisis. Nah, selanjutnya, dengan adanya pencatatan dan pengelompokan waktu ini, akan sangat membantu dalam kegiatan analisis data historis. Nah, itu tadi beberapa karakteristik dari data warehouse. Nah, selanjutnya eh, saya akan menjawab terkait skema data warehouse. Nah, untuk skema data warehouse sendiri ini ada tiga. Yang pertama start skema, di mana eh, skema ini merupakan skema paling sederhana, memiliki satu tabel yang berada di tengah. Itu kalau dilihat gambarnya, yang merupakan eh, fakta di dalam tabel tersebut. Kemudian dia terhubung dengan beberapa dimensi tabel lainnya. Nah, setiap dimensi dalam skema start ini hanya digambarkan dengan satu tabel dimensi, memiliki sebuah eh, set atribut. Gitu. Kemudian dia melakukan join pada tabel fakta menggunakan FK yang berisi key dan measure. Sedangkan untuk tabel-tabel dimensinya ini tidak terhubung satu sama lainnya. Nah, ini gambaran terkait start skema. Kemudian yang kedua yaitu snow apa snowflake skema. Nah, ini merupakan kelanjutan dari skema start tadi dengan menambahkan tabel dimensi lain yang merupakan normalisasi tabel-tabel dimensi yang telah ada sebelumnya. Jadi eh, sebelumnya dia menggunakan start skema, kemudian
nanti dari star skema itu dikembangkan menjadi snowflake skema karena ada apa namanya pembuatan anak-anak tabel tadi, kelanjutan dari tabel-tabel sebelumnya. Nah, skema ini mengurangi kinerja query, akibatnya banyak tabel yang ada, tetapi membutuhkan upaya dalam maintenance yang lebih besar karena pencarian tabel lebih banyak. Itu karena tabelnya akan semakin banyak kalau menggunakan Snowflake skema ini. Namun lebih mudah untuk menambahkan dimensi ke dalam skemanya. Nah, untuk yang ketiga yaitu Galaxy skema. Ini merupakan skema yang memiliki dua tabel fakta, di mana kedua tabel fakta tersebut memungkinkan berbagai tabel dimensi yang sama. Ini dimensi pada skema ini dipisahkan menjadi beberapa dimensi lainnya berdasarkan hierarki yang dimiliki. Nah, selain itu, skema ini membantu melakukan agregasi tabel fakta agar lebih mudah dipahami. Nah, ini adalah contoh start skema, di mana ada tabel fakta di tengah-tengahnya, kemudian dimensi tabel berada di sekelilingnya. Mana tabel fakta ini terintegrasi ke tabel-tabel ke dimensi tabel gitu, berdasarkan uh, apa uh, value dari variabel yang ada di dimension tabel ke fakta tabel. Ini misalkan kayak mungkin di sini ada date ID ya. Ini yang menyambungkan yang tersambung ke fakta tabelnya. Ini terhubung sesuai dengan value variabelnya. Nah, sedangkan untuk dimension tabel-tabelnya ini tidak terhubung gitu. Oke. Nah, untuk contoh snowflake skema itu seperti ini. Di mana tadi eh, snowflake skema ini adalah kelanjutan dari start skema tadi. Nah, maksudnya dia ada anak dimension tabelnya lagi nih, nah, ditambahkan untuk mendefinisikan dimension tabel sebelumnya, menyederhanakan. Kalau di dimension tabel sebelumnya mungkin seperti ini banyak sekali ini apa namanya variabel value-nya. Nah, ini disederhanakan ke dalam dimension table yang lebih eh, apa namanya spesifik gitu. Nah, ini juga ada nih, seperti ini. Nah, untuk dimension table sendiri juga tidak sebagian tidak terhubung nih kecuali anak-anak tabelnya ini dimension tabelnya. Nah, itu contoh galaksi skema itu seperti ini, di mana dia terdiri dari dua tabel fakta. Dua tabel fakta ini bisa berhubungan dengan memanfaatkan dimension tabel yang variabel eh, value variabelnya ini eh, sama gitu, sama-sama bisa digunakan tuh kayak kayak ini misalkan branch ID untuk di fakta tabel A kita sebut saja itu ada di sini eh, apa namanya yang sama gitu. Nah, kemudian di fakta tabel berikutnya juga menggunakan branch ID. Nah, ini eh, sekilas contoh dari galaksi skema. Oke, next. Nah, kemudian saya akan menjawab terkait hmm, arsitektur data warehouse. Nah, ini untuk arsitektur data warehouse itu seperti ini. Jadi, arsitektur data warehouse ini adalah kumpulan komponen-komponen yang terdiri dari eh, ini operational data store, load manager, warehouse manager, query manager, detail manager, detail data,
apa ini? Lake and highly summarized data, arsip dan backup data, serta end user access tools. Nah, jadi ini arsitektur data ini sebenarnya komponen-komponen yang terintegrasi, kemudian dapat diolah melalui traditional reporting, query, and application development tools, uh, kemudian OLIP, dan data mining tools. Dan kini ada end user action tools. Jadi ini komponen-komponennya yang saling terintegrasi, kumpulan komponen sebenarnya struktur data warehouse ini. Nah, selanjutnya physical modeling dan logical modeling. Nah, itu pengertiannya sendiri untuk physical modeling dan logical modeling ini adalah merupakan representasi abstrak dari struktur data. Dan hal ini berfokus pada bagaimana data diatur serta dihubungkan tanpa mempertimbangkan detail atau implementasi fisik. Tujuannya untuk merancang model data yang jelas dan konsisten mendukung kebutuhan fisik. Nah, eh, untuk perbedaan physical modeling dan logical modeling itu ada empat, ditinjau dari struktur datanya. Pemodelan logis berfokus pada struktur data, struktur dan hubungan data tanpa mempertimbangkan implementasi teknis. Nah, sementara permodelan fisik berfokus pada bagaimana data disimpan dan diakses dalam sistem manajemen basis data tertentu. Nah, untuk yang kedua, dilihat dari abstraksi, permodelan logis adalah abstraksi tingkat tinggi dan independen dari teknologi. Sementara permodelan fisik implementasi konkret dengan detail dan teknis yang lebih spesifik gitu. Untuk perbedaan yang ketiga berdasarkan tujuan. Nah, permodelan logis ini bertujuan untuk menciptakan desain data yang jelas agar mudah dipahami. Nah, sedangkan permodelan fisiknya bertujuan untuk optimasi kinerja dan lebih ke efisiensi penyimpanannya. Nah, terus eh, berdasarkan implementasi, permodelan logis ini sering digunakan oleh analisis bisnis dan perancangan data. Nah, sedangkan untuk permodelan fisik itu lebih apa namanya relevan dan untuk administrator administrator basis data serta eh, bertujuan untuk pengembangan lebih kepada itu. Nah, yang berikutnya itu bagaimana proses ETL dalam data warehouse. Nah, sesuai dari namanya, proses ETL sendiri terdiri dari extracting dan transforming uh, dan apa loading gitu ya. Nah, ini merupakan proses integrasi data yang harus dilalui dalam membentuk data warehouse dalam rangka mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data-data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. Nah, untuk ekstrak sendiri adalah proses memilih dan mengambil data suatu dari satu dan atau beberapa sumber misalnya server SQL, XML atau fat file untuk dibaca atau diakses data yang dipilih tersebut. Sebelum proses ekstrak ini dilakukan, akan lebih baik jika user ini eh, apa namanya mendefinisikan kebutuhan dulu terhadap sumber data yang akan digunakan terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya transformation. Transformation ini adalah proses di mana data yang telah diambil tadi pada proses ekstrak akan diolah dan diubah itu datanya dari bentuk asli menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Gitu. Jadi eh, data-data ini setelah diolah dicocokkan dengan kebutuhan baru eh,
bisa masuk ke dalam data warehouse. Kemudian loading. Nah, load ini adalah proses terakhir yang berguna untuk memasukkan data ke dalam target terakhir. Nah, jadi setelah diekstrak, kemudian ditransformation, diubah datanya sesuai dengan kebutuhan data warehouse-nya. Loading ini adalah proses terakhir, yaitu apa namanya, memasukkan data ke dalam data warehouse. Seperti misalkan menjalankan SQL script secara periodik yang akan mengubah data dalam bentuk dimensional data store agar format data cocok untuk diterapkan pada proses analisis dan telah terintegrasi dengan beberapa sumber data. Mungkin kira-kira itu Pak jawaban dari tugas yang Bapak berikan untuk ujian tengah semester ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tidak ada eh, kalau masih banyak kekurangan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.